Dan terima kasih tadi sambutannya yang hangat sebelum saya maju event, tapi saya cuma mau kembalikan kepada Tuhan. Mungkin juga karena saya tiap kali sharing cuma setahun 2 kali, jadi tiap 6 bulan ketemu saya. Tapi puji Tuhan, saya selalu senang bisa ada di sini. Dan saya mau kita sama-sama untuk berdoa dulu, karena ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Hari ini ya Tuhan adalah hari Bapak ya Tuhan, dan kami mau mengingat Engkau ya Tuhan. Engkau Bapak yang terutama ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Engkau Bapak ya Tuhan yang memberi contoh bagi kami semua, dan kasih-Mu yang tidak dapat kami pikirkan ya Tuhan, dan kami dalami sedalam-dalam ya Tuhan, karena Engkau Allah ya Tuhan yang memimpin kami, yang selalu berada ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau berada bersama kami pada saat kami di masa yang paling bawah ya Tuhan, di masa-masa kami paling susah ya Tuhan, kami bisa menemukan Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan, bukan hanya bapak-bapak, tapi kami semua yang mendengar ya Tuhan, boleh ya Tuhan, boleh belajar ya Tuhan seperti Engkau. Dan hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di antara kami ya Tuhan, karena Engkau adalah tamu kehormatan ya Tuhan bagi hari Bapak ini juga ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengundang Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tolong dibuka slide-nya yang pertama. Judulnya I'll be there. I'll be there. Pertanyaan bawah nih, kadang-kadang anak-anak yang nanya, oke, tunggu ya Chloe, I'll be there. Really? Really? Are you sure? Kadang-kadang saya juga ditanya, are you positively Mom? Yes, I'll be there. Are you definitely? Yes, I'll be there. Really? Kadang-kadang anak-anak, we're talking about, kalau masa senang ya, kayak kemarin anak saya baru graduate dari middle school, yang kecil baru dari pre-K. Nah, yang kecil bilang, Mom, I want you to come to my graduation. Cannot, because your sister, ini yang Chloe ini under society-nya, they have the same time and the same night. So I was like, nah, I cannot. So I have to split. So Tony ikut Sherin, saya ikut Chloe. But the thing is, they want us to be there. But it's easy, right? Kalau masa-masa senang, gampang, ya kan? Kita pasti ada sama suami kita, pasangan kita. Kalau masa-masa yang senang, lagi senangnya, very easy. Gak perlu disuruh, kita pasti ada sama-sama. Betul nggak betul? Nah, sekarang we're talking about more pada saat-saat kalau kita at the lowest point. Jadi sekarang ini soalnya di luaran ini banyak kan. Saya udah mention, tahun lalu saya juga mention, saya selalu berusaha mengingatkan para bapak. Di luar ini banyak anak-anak yang tidak punya bapaknya. Dan saya ini kerja dengan anak umur 6 tahun, 6-7 tahun, kelas 1. Kemarin ini sebelum Father's Day berapa hari yang lalu, dia nangis. Tiba-tiba dia bilang, oh, this Sunday is the Father's Day, but I'm not gonna see my dad. Terus dia mulai nangis. Wah, saya sampai lulus juga ya. Di kelas saya itu banyak, 30 anak yang benar-benar tinggal dengan biological father-nya, maybe half of them like either stepdad or they don't even have their dad around in the house. Saya sampai mikir, aduh, ini sedih gitu ya. That's 50% about saya jadi luluh gitu. Dulu kerjanya sama anak middle school, Pak. Ya, anak-anak udah gedean gitu, kadang-kadang memang behaviornya lebih apa ya, kasar gitu. Tapi kalau ini anak-anak kecil yang masih sangat kayaknya masih polos gitu. Dan dia tiba-tiba nyamperin saya. Ini yang dia omongkan. Miss Romley, yes, I'm not gonna see my dad because dia ngomong terus terang. Nah, makanya hati-hati di rumah, apa yang ada di rumah biasanya keluar. Guru-guru itu kita tahu banyak kan apa yang terjadi di rumahnya mereka. My mom told me that if my dad comes, she's gonna call the police. Saya mulai kaget. Aduh, ini kita ini rada susah gitu guru. Jadi mau ngomong apa gitu ya? Because she said my dad is a robber. Rampok katanya. Ush, ini kok bahaya begini gitu. Tapi dia yang ngomong terakhir itu yang langsung nyentuh saya benar-benar. But I don't think so, Miss Army. I don't think that's true. Perception anak
It's not the same with the adult. Bapaknya sejelek apapun juga mungkin, tapi dia enggak. Anak ini tetap menyayangi bapaknya. Yang dia pentingkan bapaknya ada sama dia, right? Amin. Nah, dia nangis sampai berasa dia itu bersalah. Kita sampai bilang, that's not your fault. It's the adult's problem, not your fault. So, saya encourage setiap keluarga, please, gitu ya. Saya nggak bilang bapak doang, maksudnya ibu-ibu juga. Kalau saya selalu bilang, kalau sampai terjadi perpecahan, yang kasihan tuh anak-anak. Gitu. Jadi cari jalan deh untuk supaya tidak terjadi sebisa mungkin. Ya, doanya dirubah. Amin. Nah, I'll be there. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan karena dia tidak mempunyai contoh. Tapi hari ini saya akan coba bawakan dulu di 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Ini dikatakan tidak terlalu jelas. Minta maaf. Ya, ini yang atasnya pakai bahasa Inggris, bawahnya pakai bahasa Indonesia. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children, that you will walk worthy of God who calls you in his own kingdom and glory. Di ayat sebelumnya kalau kalian lihat itu dikatakan sebagai as a mother. Jadi di dalam beberapa passage ini sebenarnya ada apa yang Tuhan mau dari seorang ibu, ada juga yang dia mau sebagai seorang bapak. Jadi yang saya baca dari 1 Tesalonika 2 11 sampai 12. Yang sebelumnya 10 sampai yang 8 sampai 10 kalau nggak salah. Itu mengenai ibu. Ini dari Paulus yang katakan seperti bapak. Jadi ada 3, exhorted, comforted, and charged. Kalau Indonesianya, kamu tahu betapa kami, ini para rasul, seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Exhorted, saya pakai yang bahasa Inggrisnya lebih ini ya, lebih ada levelnya kalau gitu bahasa Inggris. Exhorted itu seperti apa namanya? Encouraging. Tapi encouraging kayak cheerleader. Ya, biasanya jadi cheerleader mami-mami, saya tahu. Kalau ke basketball, ke game apa-apa, biasa mama yang available. Benar nggak? Banyak kan mama yang ikut. Terus, makanya mereka punya istilahnya soccer mom. Because mama ini jadi driver biasanya. Nganterin ke sini, nganterin ke sana, nganterin ini. Papanya itu jarang, kebanyakan kerja soalnya. Jadi, kadang-kadang sebenarnya yang menurut Tuhan mau, encouraging, yang sebagai cheerleader itu juga para bapak. Beda. Anak saya nih sering pergi sama anak saya. Kalau acara ini saya ada, acara graduation, pre-K, whatever, selalu ada. Main piano recital apa, saya banyakan available. Papanya belum tentu. Ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau nih sebenarnya exhort itu lebih kayak encouraging yang maksudnya bukan cuma, kalau Indonesianya kan cuma menasehati, bukan cuma menasehati, tapi cuma ya kayak cheerleader gitu loh, excited for them. Wow, pokoknya jumping around deh gitu. Nah itu sepertinya dari bapak. Nah ini yang kedua, comforted. Ya ini mah ngayomi, memberikan kayak comforter ya, nyaman, kenyamanan. Jadi sebenarnya berkata mengenai keamanan, gitu loh. Ya itu tulisannya menguatkan dan meminta dengan sangat. Dan di atas dibilangnya charge. Ini kalau ini Inggrisnya juga bisa dikatakan lagi urging. Jadi ayo didorong, pokoknya dorong terus pokoknya. Gak mau give up. Jadi dia ini sebagai seorang bapak ini sebagai seorang yang terus gitu. Pokoknya ada di situ. Dia mau di mana? Ayo, kamu nggak boleh give up. Jadi dia jadi supporternya. Nah, ini ayat yang saya bawakan di sini ditayangkan untuk kalian ingat kan, ya. Ya ceritanya, the next slide. Kita akan melihat dari cerita perumpamaan prodigal son. Waktu anniversary saya tahu Pastor Denny juga udah membawakan mengenai prodigal son. Tapi yang saya mau lihat sekarang, memang bapaknya ini sebenarnya gambaran seperti Tuhan. But
saya mau juga sehari ini kita melihatnya sebagai manusia, gitu ya. Coba tempatkan diri kita gitu sebagai bapak ini pada saat itu. Jadi message saya hari ini sebenarnya sangat simpel, oke? Just be there. Memang anaknya yang pertama, jadi dari Lukas ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi kuncinya itu di Lukas 15 ayat 20. Saya nggak tahu bisa ditayangkan di sini nggak ya, saya nggak tulis di sana. Kalau kalian punya membawa Alkitab, boleh tolong dibuka dan dibacakan gitu. Salah satu saya punya bahasa Inggris. Saya minta kalau ada yang sudah dapat bahasa Indonesia, bisa saya minta dengan hormat membantu saya nih. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yes, terima kasih. Nah, kuncinya ada di bagian bapaknya di bawah. Yang atas, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. True. Benar. Memang anaknya ini harus mengambil keputusan untuk berjalan dengan iman kembali kepada bapaknya, benar kan? Kalau nggak mungkin dia pulang gitu. Bapaknya nggak nyari kok, bapaknya di rumah. Tapi anaknya ini memang benar-benar, saya nggak menyalahkan ini. Sekarang kita nggak lihat dari point of view anaknya harus masuk, harus sudah melakukan sesuatu banyak hal yang salah. Dia mempunyai iman untuk datang. Amin. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya anaknya ini datang, anaknya sudah tahu nih, I made a mistake. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan, saya kembali aja lah kepada bapak saya nggak bisa jadi anak, saya jadi pembantunya aja yang paling bawah, pekerjaannya yang paling bawah, saya juga sudah senang. Benar? Ingat ya ceritanya ya. Tapi anak ini, udah malu lah, bodoh lah, saya datang. Tapi anak ini waktu datang, coba pikirkan, dia udah datang nih ya, sudah datang, udah merasa menyesal gini, terus bapaknya nggak mau gitu. Saya kadang-kadang suka gangguin anak saya, rasain, dia kan senang kan, udah dikasih tahu, lu nggak mau dengar, sekalian deh lu, gua sumpahin gitu ya, atau bikin make him feel bad gitu. Kalau coba kebayang nggak kalau ceritanya lain sedikit, bapaknya tiba-tiba bilang, ngapain lu balik? Duit gua sudah habis, lu udah begini baru balik lagi berani-beraninya gitu. Gak usah datang lagi, mau ngapain? Gak ada gunanya kamu ini begini, cuma ngabisin duitnya. Coba pikirkan, kalau senarionya kayak gitu menurut kalian gimana? Kabur nggak? Ya pergi lagi, ya toh? Apakah dia akan berubah? Enggak. Nah, so waktu dia datang, sekarang kita lihat respons dari bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi ada 3 poin. Tolong di slide-nya lagi. Slide-nya pakai bahasa Inggris memang. But while he was still far off, far away. Ya, yang 3. Oke, it's okay. Ketika dia masih jauh, dekat belum? Belum. Jauh. Nah, kuncinya di sini. Ketika dia masih jauh, bapaknya sudah melihatnya. Jadi menurut kalian bapaknya itu nunggu. Puji Tuhan. Nunggu. Makanya dari jauh dia udah kelihatan. Kalau bapaknya nih sibuk ngerjain yang lain, udah sampai depan rumah ting-tong gitu, mungkin dia baru lihat. Benar? Siapa yang di sini pernah jatuh cinta? Kok cuma pastor yang married, bagaimana ya pernah jatuh cinta?
Waduh, dia mungkin nggak berani dari takut tidur di sofa ntar malam. Anyway, waduh ini gimana ini ya? Coba pertanyaannya gini, wah, siapa yang masih jatuh cinta? Salah kali pertanyaan saya. Amin, nah itu satu lagi, amin. Loh, kok cuma dua ini? Bagaimana ini? Jadi yang lain yang merit harusnya masih jatuh cinta. Tambah dalam, amin. Itu Koreman udah mulai lah. Pokoknya kalau orang yang lagi ngambil gampangnya deh, kalau kamu menyayangi seseorang, janji nih misalnya mau ketemu, wow udah nunggu dari pagi kali, udah sibuk, udah segala macam. Seperti bapaknya ini sangat mengasihi anaknya. Jadi dia nih sebenarnya biarpun udah diambil harta warisannya, ditinggal gitu aja, dia masih menunggu. Dia menunggu. Siapa yang di sini berkatnya itu menunggu? Maksud saya siapa yang senang nunggu di sini? Anak saya yang kecil, oh, I don't wanna wait. Si Adit selalu gitu. Why? It's boring, Mom. I know, but you wait. It's boring benar-benar. Tapi Tuhan ini kadang-kadang, nah, but this is talking about berdoa, praying, push. Pray until something happen. It's not easy. It's not quick. Tuhan itu bukan mie instan. Ditaruh 5 menit jadi. Doa kita bukan doa instan. Kadang-kadang terjadi langsung, tapi not always. Ya kan? Bukan maunya kita langsung terjadi. Anak saya suka gitu, man. Can I get this? Can I get the fork? 1 menit tunggu, mam saya lagi masak ya. Can I have the fork? Kemarin baru saya omelin, tunggu, mama lagi masak di tengah-tengah. Can I get a fork? Walk, saya juga gitu. Maksud saya, kadang-kadang ya kita juga begitu kan. Udah minta sama Tuhan berdoa. Can I have this? Can I have this? Listnya panjang. Tapi, are you moving? Doing that? No. Puji Tuhan, kau izin mulai mengambil langkah. Amin. Dia nggak nunggu lagi. Oh, sadar dia. Ada yang salah nih. Saya yang mesti ini. Dia melangkah. Sama kayak kita. Tuhan sudah ada. Bapak kita mungkin ada, tapi kita yang nggak mau. Tapi Bapak ini berdoa terus. Kadang-kadang doa kita kalau udah nggak dijawab, 1 hari masih nggak apa-apa, 2 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan, setahun, 10 tahun, udah give up lah saya. Saya udah bolak-balik hampir give up doain orang tua saya, bolak-balik lagi. Terus saya doa udah 20 tahun lebih, tetap aja masih belum. Saya sampai bilang, kenapa ya keluarga lain kelihatannya cepat Tuhan? Saya kok lama gitu. Jawabannya tetap bukan maunya saya. Harus berdasarkan Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi Bapak ini, so the first one, but while he was still far off, itu dia sudah melihat. Berarti keep praying. Jadi kalau orang Indonesia suka bilang apa? Jauh di mata, dekat di hati. Dia tetap berdoa untuk anaknya, biarpun jauh. Nanti dari beberapa kita, orang tua kita, anak-anaknya mungkin kayak saya, mama saya, waktu saya datang ke Amerika ini, they keep thinking what happens with me. Gak ada keluarga, dulu gak ada internet, gak ada Skype, gak ada iPad, dan saya seminggu kemudian baru bisa telepon. Karena apa? Bahasa Inggris saya belepotan, gak ngerti pakai telepon. Gak ngerti, dan saya tinggalnya di dorm. Saya tinggal di dorm, gak ada orang Indonesia, bahasa Inggris belepotan. Jadi terus ini orang ngomong apa ya? Saya bingung terus. Ajubilillah, pokoknya sudah. Saya ini nggak bisa, nggak ngerti. Seminggu kemudian saya sampai nangis dulu. Kenapa ya saya begini bodoh? Saya mesti jauh-jauh ke sini. It's hurt. Kalau pertama kali gitu datang, saya nggak diantar juga. I just flew by myself. Sama teman saya satu perempuan juga. Tapi coba pikirkan ya, anak ini at the lowest point. Sama kayak saya waktu itu mikir, enak di rumahku, ngapain mesti jauh-jauh ke sini, susah. Cuci piring, cuci baju, cuci ini, semua mesti sendiri. Jalan kaki, nggak ada supir. Di Indonesia, di rumah mamaku, di rumah papaku, semua tersedia.
Nah, saya suka pikir, saya pernah berpikirin seperti anak ini kan, sudah makan makanan babi, ngapain saya susah-susah? Saya kembali saja ke rumah bapak saya. Nah, jadi yang kedua, itu yang pertama, bapaknya menunggu. Bagian kedua, saw him and have compassion. Jadi bapaknya sudah jauh, sudah melihatnya, and kalau bahasa Indonesianya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Dia tidak menyukuri anaknya, syukurin lo ya, baru tahu rasa. Syukurin lo ya, baru tahu susahnya cari uang. Syukurin lo ya, dibilang Anda. Bapaknya tidak mengatakan hal seperti itu kepada anaknya. Bapaknya itu mempunyai belas kasihan, sabar, dan sudah menunggu. Tapi apakah ini sesuatu yang mudah? Mudah nggak? Ini bukan cuma menunggu loh. Kalau anaknya nggak aneh-aneh, masih ya nunggu ya, tapi dengan deg-degan loh. Tapi kalau ini anaknya sudah berbuat salah dan sudah, istilahnya kalau buat orang Asia gitu, kurang ajar bener gitu, ya toh? Belum mati udah minta harta warisan. Wah, orang tuanya belum meninggal ini sudah minta harta warisan. Terus dia pergi lagi, dihabisin, balik lagi. Ini ngerong-rong namanya. Tapi bapaknya ini dikatakan and habis melihat and have compassion, mempunyai belas kasihan. Melihat dulu, akhirnya hatinya luluh. Tidak mudah, sudah nunggu, sudah diinjak-injak, sudah doanya lama, sudah. Tapi papanya ini masih mempunyai belas kasihan. Roh Kudus memerlukan sesuatu. Roh Kudus need spiritual staying power and compassion. Kita sebagai manusia, terus terang, saya sudah tidak punya kadang-kadang. Sebagai manusia, very easy kan, dikit-dikit apa? Tersinggung. Dan bukan cuma sama teman, kadang-kadang sama anak aja bisa gitu. Apalagi musim panas. Udah di luar kerja, itu fuse-nya itu short semua, cepet bener. Listriknya jus langsung terak gitu guys. Saya belakangan itu kemarin itu panas berapa hari ya, itu saya dengar itu di sekolah itu berapa orang yang ribut, guru-gurunya saya juga bingung. Saya bilang ya bang, short fuse, lagi panas, saya bilang gitu. Itu heran, bisa dalam satu hari gitu loh. Saya dengar yang ini cerita. Sampai saya di jalan, saya lihat juga ada orang yang ngamuk-ngamuk. Saya bilang, ini this is too hot. I need to go inside. Orang itu, sometimes itu, kita ini perlu, sangat perlu bantuan dari Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan. Nah ini yang kita belajar. It's not just regular compassion, but grace. Grace-nya Tuhan ini harus mulai belajar. Kita harus ada. Yang terakhir, poin yang terakhir. He puts his arms on. Belum, slide-nya kembali. Sorry. Thank you. Yang ketiga, he puts his arm around him and kissed him. Bahasanya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lari. Kalau di movie-movie slow motion, pacarnya ketemu, yang orang berdua pacaran di slow motion nih, lari. Kalau ketemu udah senangnya minta ampun. Right? Nggak ketemu sehari aja bisa begitu. But the thing is, ini bapaknya berlari. Nah, yang terakhirnya merangkul dan mencium. Menurut kalian dia bau nggak sih teman-teman? Bau, dia datang dari kandang babi, udah makanannya makanan babi, udah jalannya jauh, kena debu, segala macam. Ada homeless di luar gitu banyak. Menurut kalian, kadang-kadang kamu samperin nggak? Move away. Anak saya aja kadang-kadang udah sweat semua. Mami, no, you take shower first. So sweaty, you know, udah smelly. Anak-anak rambutnya banyak. No, you go. I don't want it. But bapaknya ini nggak peduli.
Ini the power of talking about forgiveness. Doesn't look whatever happened to you, gak dia pedulikan, dia tidak masalah kamu seperti apa, tidak masalah kamu ini bentuknya kayak apa, tidak masalah. Yang penting apa ya, dia lihat itu cuma anak saya kembali, dan dia bersedia ada di situ. Papanya bersedia ada di situ untuk menyambutnya. Baik. Jadi pengampunan. Sesudah itu yang lain bonus. Bapaknya suruh apa? Bawa jubah, dibikinin pesta yang besar, itu bonus. Tapi pada saat anaknya itu dirangkul dan dicium, dia sudah tahu kalau dia ini diapakan. Diampun. Semalam anak saya yang kecil, Sherin ini paling berasanya paling kecil, dia yang punya satu rumah kuasanya. Mom, can I just? No. Can I? No. Itu saya udah bolak-balik bilang sama dia, I'm not in habit in repeating myself, oke? Jadi kalau mama ngomong sekali, that's it. Tapi dia dasar anak kecil kan, 5 tahun, manipulasi, udah paling kecil. Nanti dia bilang, Koko, can you talk to mom? No, kata Koko. Terus Cece, nanti kalau enggak dia lihat papanya, Daddy, can I have this? Mamanya nggak dengar kan, bapaknya nggak tahu mamanya ngomong apa. Sekarang Pastor udah lebih pintar, Pastor sudah anak ketiga. Check with your mom, kalau dulu nggak. Dikibulin terus dia kadang-kadang. Tapi semalam saya gregetan bener udah. Lagi doa sama-sama, muter pokoknya ditodok-todok cicinya. Saya bilang, Siri, this is the second time already. I told you when you were praying, not moving gitu loh. Kesel saya, tiba-tiba dia mulai turun. Dia soalnya udah saya omelin seharian gitu. Ada aja ulahnya gitu kemarin. Dia keluar. Dia belum mau minta maaf loh. Dia keluar ngeloyor, masuk kamar tidur. Tiba-tiba pagi-pagi jam 7-an, cuk, gak tahu lebih itu. Pagi-pagi deh, gak tahu jam berapa. And then she came in to my room. Tiba-tiba gini, Mom, I'm sorry. Saya masih ngantuk-ngantuk begini. Dia tiba-tiba masuk. Saya pikir lu minta maafnya waktu emaknya ngantuk lu ya. Jadi gak sempat ngomel gitu. Memang rada tricky dia ini. Dia ini tiba-tiba itu, nah saya udah tahu. Kadang dia bikin salah, dia langsung gini, Mom, I'm sorry. Harus dirangkul. Ya udah saya rangkul, saya kiss, selesai. Bye, kabur. And happy the whole time. That's her. Tapi jangan dikibulin next time sama dia. Nah, memang tapi habis kamu rangkul dan kalian cium seperti di sini kan, bapaknya merangkul dan mencium, that's it. Anaknya sudah tahu. Benar apa enggak? Amin. Saya terlebih dulu. Ini saya sampaikan untuk hubungan ya, relationship. Sebenarnya it's to fix the relationship. Seperti kita tadi Pastor bilang, mestinya makin lama makin baik. Karena kuncinya sebenarnya balik lagi relationship. Hubungan seperti apa yang kita punya. Yang berikutnya, ini cuma sebagai reflection. Pertanyaan yang pertama, what do you want your children remember you most for? Apa yang Anda mau anak-anak kalian ini, pandangan anak-anak ini terhadap kalian seperti Bapak? Apa yang mereka ingat Bapaknya itu seperti apa? Pertanyaan yang kedua, do you love God enough to let the love fall upon your children? Apakah kalian ini, jadi kuncinya kalian harus mencintai Tuhan dulu, right? Kalau kalian ini tidak mencintai, kalau kalian mencintai sesuatu yang tidak terlihat, kalian sudah mulai bisa, itu kan lebih gampang. Kalau yang sesuatu yang kelihatan, kalian mencintainya lebih mudah. Nah, jadi ini karena kepenuhan kasih Tuhan kepada kita, karena kita penuh, akhirnya ini jadi apa?
tumpah, melimpah ruah untuk ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Pertanyaan ketiga, do you love with a willingness to give up in order to get? Mengalah untuk menang, mundur setapak untuk maju 10 tapak. Nah, kalau kita kembali dari bapak ini yang di perumpamaan prodigal son, anak yang hilang. Prodigal itu sebenarnya bisa dikatakan juga sebagai apa? Artinya itu bisa sama seperti wasteful, useless. Itu prodigal artinya. Jadi sebenarnya anak ini udah dianggap nggak ada gunanya, nothing. Ya. Nah, apa ini? Yang pertama, yang tadi bahasa di ayat yang 1 Tesalonika 2 ini kan, ayat 11 sampai 12. Yang pertama kan exhorted, encouraging, memberi nasihat. Ini memberi semangat. Dia memberi semangat untuk anaknya kembali. Come, it's okay. Because dengan apa? Dia berlari dan dengan sambutan yang hangat. Dia sudah rasanya anaknya langsung. Pasti dong kalau kalian udah bikin salah, terus disambut dengan mama, dengan papamu dengan so warm welcome. Ya Allah, puji Tuhan, mereka menerima saya. Itu udah satu. Yang kedua, dikatakan lagi di 1 Tesalonika 2 itu dikatakan comforted, dengan merangkul, mencium dengan pengampunannya. Bapak ini sudah menguatkan hatinya, menghibur. Jadi segala sesuatu yang sakit dulu yang dia rasakan ini langsung terobati. Power of forgiveness, kuasa dari pengampunan. Ketiga, meminta, urging. Jadi kalau Inggrisnya yang satunya itu yang terakhir charge. Jadi urge, come on, just come. Di ayat 21-nya anaknya ini bilang, dia waktu datang udah bilang, saya jadi pembantu aja, nggak usah jadi, saya jadi pekerja aja, nggak usah jadi anak. Udah disown me, gak perlu kamu ngaku saya anak, malu-maluin saya. Anaknya udah tahu, udah repent, udah jadi dia sudah bertobat, pertobatan yang benar ya. Bapaknya ini udah lihat anak ini punya pertobatan yang benar. Tapi berikutnya dia mau menerima anaknya merangkul, anaknya udah tahu, tapi anaknya masih bilang, gak usah deh, saya jadi pelayan aja, jadi kerja aja, gak usah jadi anak. Anaknya sendiri masih, kadang-kadang kan kita berasa bersalah kan sama Tuhan. Udah Tuhan, udah gak apa-apa lah Tuhan, saya yang paling kecil aja gak apa-apa, pokoknya saya masih diampuni. Tapi Tuhan, tapi bapaknya ini memberikan semangat lagi, gak ngomong apa-apa. Ayo panggil semuanya, pakaikan jubah, dia masih belum mandi loh. Pakaikan jubah, pakaikan cincin yang paling bagus. Lah bapaknya ini tidak mau menerima anak ini sebagai, dia tetap menganggap anak ini sebagai anak. Jadi dia tetap mau mendorong anak ini kembali kepada posisi kamu, kembali kepada hak kamu. Nah, jadi ini ya, ada hubungannya, kelihatan. Oke, dari reflection ini kalian tidak perlu jawab, kalian bisa menjawab sendiri. Dan ini tolong videonya disiapkan. Ini videonya menggambarkan hati seorang bapak, orang Chinese yang main dari movie, saya nggak tahu movie apa. Katanya pernah ditayangkan waktu Chinese New Year. Saya kayaknya pernah lihat tapi nggak terlalu ingat. Dan coba dilihat, ini saya nggak tahu Kristen apa enggak kayaknya, dan enggak exactly the same, enggak 100% sama dengan cerita prodigal son, tapi mirip, ada kemiripan. Nah, coba kalian lihat bagaimana bapaknya respon kepada anaknya. Yang penting akhirnya. Ya, silakan. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family.
times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa Silvana. Lei, Silvan. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. But it's even harder not to love. Pak. Silvan. Family is forever. Terima kasih. Dan untuk wrap-up, saya selalu terharu. Di situ ditulis try not to cry when you watch it. Saya cry mulu itu udah saya lihat berapa kali. Because it's very touching. Benar? Kalau dilihat gini, wah ini movie sih, gampang. But the thing is, papanya tuh pagi siang malam loh. Dia nggak peduli. Dikatakan juga kan, sometimes we forget. Very easy to forget when we're a family. Nothing happen, masih enak-enak, gampang-gampang. Dan di situ digambarkan juga di videonya, papanya duduk nunggu sebenarnya, ya kan? Sampai ketiduran, terus dipanggilin, "Pak, udah waktunya makan." Dia menunggu anaknya pulang sebenarnya. Biarpun paginya pergi, udah pulang pagi, kerjanya main-main doang, kerja tapi main-main gitu, nggak di rumah. Don't you, sekarang it looks similar with our situation, ya nggak? Bapaknya nonton TV, nengokin, anaknya ngapain? Sibuk di sofa telepon sama temennya, ngomong, terus dia ngomong nggak sama papa. Nah, yang saya lihat sekarang, berkali-kali saya sampai sedih. Kalau pergi jalan-jalan atau makan ya, saya sampai bilang sama anak saya udah minta sama pastor juga, please, kalau lagi duduk ya, makan, semua matiin. I don't want to see the iPhone, the iPad, whatever lah gitu. Saya nggak mau gitu. Because semua di restoran saya lihat selalu gitu, banyak datang itu, cus keluar semua senjatanya. Itu dari yang kecil itu punya iPad, iPhone, yang ini iPhone, yang itu emaknya juga. Saya sampai, oh my goodness, ini keluar apa? Does looks the same, right? Similar. Oh, kamu satu keluarga duduk sama-sama, duduk, tapi doing something else. Everybody doing their own things. Terus pas dia jatuh, di situ juga dia dikatakan kan, it's hard to watch, but it's harder not to love. Ya, sebenarnya sakit kalau kita ini menyayangi, tapi kita berusaha, saya nggak sayang sama dia. It's hurt more, gitu loh. Karena kamu menyayangi, justru makanya kamu jadi pain. You feel the pain. Tapi bapaknya give up nggak?
Bapaknya bilang, udah bodo amat lah, salah lu sendiri. Udah marah-marah itu kualat kalau orang. Jadi kualat lu sama orang tua, makanya jatuh. But papanya nggak begitu. Papanya cuma nangis, dia angkat. Dan kelihatannya dari penggambarannya, mereka bukan keluarga yang kaya tuh. Di Asia kita juga nggak ada support gitu ya. Makanya bapaknya harus jadi terapisnya sendiri, gotong. Kalau di sini kan ya udah begitu ya banyak insurance, health itu kita baik di sini masih dikasih terapi or something. Dia nggak sanggup untuk bayar itu. Dan papanya yang berusaha, papanya yang merangkul. Yang terakhir anaknya akhirnya mau bisa, tapi akhirnya apa? Dia ditaruh tetap di antara duduknya terakhir antara mamanya sama papanya. Berarti apa? Dikembalikan, ya kelihatannya anak paling besar, dikembalikan pada posisinya. Dan terakhir anaknya lebih cerah, ada perubahan, dan mereka kembali lagi seperti satu keluarga. So, tolong the last slide. Kalau pertanyaannya tadi, really? Definitely. Saya mau, apakah bapak-bapak hari ini, ibu-ibu juga boleh, but terutama untuk bapak-bapak, apakah ini yang menjadi jawaban kalian? Definitely, absolutely, positively, surely, undoubtedly, I will be there as what? An encouraging, comforting, and urging father. Kalau pertama, saya kasih title sebenarnya kalau ada yang catch, a little bit small. Tulisannya I'll with the double. Jadi di kontrak ILN, be there. Nggak ada exclamation mark. This is what I want you at the end of today. I will be there. When you have the exclamation mark, you said it with purpose. You said it with your whole heart. You said it with truly from your heart. So today, this is my message. Hopefully it's helped you guys. Just be there. That's the only thing. Just be there for your kids. Because what kind of things you want them to perceive you? A missing father or a very loving father? Amen? Puji Tuhan.